Oke, para pendidik di seluruh Indonesia, mari kita bahas sesuatu yang lagi hangat banget, kecerdasan buatan atau AI di ruang kelas. Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan main baru nih, dan kita akan bedah tuntas apa artinya ini buat Anda semua. Nah, pertanyaannya kan sekarang, AI ini sebenarnya kawan atau lawan sih di dunia pendidikan? Tenang, di sini kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya kita, para guru, bisa jadi pawang teknologi canggih ini, bukan malah jadi korbannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari era baru AI di sekolah, kita bedah aturan mainnya lewat SKB 7 Menteri, terus kita lihat gimana peran guru berubah. Yang paling penting, kita akan bahas strategi praktis di kelas, dan diakhiri dengan gambaran masa depan kolaborasi antara manusia dan mesin. Siap ya? Jadi tanggal 12 Maret 2024 kemarin itu jadi hari yang wah penting banget buat pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ada 7 kementerian yang duduk bareng dan menekan surat keputusan bersama atau yang kita kenal SKB. Intinya aturan main soal teknologi digital di sekolah resmi dirombak total. Penting banget untuk dicatat ya. Tujuan pemerintah ini bukan buat melarang AI, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini kayak ngasih pagar pembatas atau koridor, biar penggunaannya itu aman, etis, dan yang pasti fungsional. Jadi AI itu posisinya sebagai asisten, bukan sebagai bos yang menggantikan cara kita berpikir. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa aja sih isi dari buku aturan baru ini? Apa kata SKB 7 Menteri itu? Salah satu pemicu utama aturan ini adalah data yang, jujur aja, bikin merinding. Coba bayangin, rata-rata anak di Indonesia itu screen time-nya bisa lebih dari 7 jam sehari. Gila kan? Itu waktu yang lama banget. Nah, kebijakan ini lahir dari kekhawatiran itu. Makanya, SKB ini dirancang sebagai semacam pagar pengaman. Tujuannya jelas, untuk melindungi anak-anak kita dari resiko ketergantungan digital, menjaga kesehatan mental mereka, dan yang terpenting, memastikan kemampuan berpikir kritis mereka nggak tumpul gara-gara teknologi. Oke, jadi pagar pengaman ini punya 5 pilar utama. Pertama, aturannya itu dibuat berjenjang, beda-beda untuk anak PAUD sampai mahasiswa. Masuk akal kan? Kedua, ada batasan usia dan durasi screen time yang jelas. Ketiga, ada upaya buat ngurangin resiko-resiko sosial, kayak kecanduan, FOMO, sampai perundungan. Keempat, data pribadi siswa wajib dilindungi. Dan yang kelima, ini nih yang krusial, peran orang tua sebagai pendamping aktif itu digarisbawahi banget. Nah, dengan semua aturan baru ini, peran kita sebagai guru juga ikut berubah. Dan perubahannya ini drastis banget. Lihat deh perbandingannya. Dulu mungkin kita lebih fokus jadi polisi plagiarisme, ya kan? Sibuk ngecek mana yang nyontek, mana yang enggak. Sekarang, peran kita bergeser. Kita jadi semacam pemandu, navigator etika digital. Tugas kita bukan lagi sekedar mengawasi, tapi membimbing mereka di dunia digital yang rumit ini. Makanya literasi AI buat guru itu sekarang hukumnya wajib. Ini bukan lagi soal bisa atau nggak bisa, tapi harus bisa. Kenapa? Karena kita perlu punya feeling buat bedain mana karya orisinal siswa dan mana yang hasil copy-paste dari mesin. Lebih dari itu, kita juga harus bisa ngajarin siswa buat waspada sama halusinasi AI. Itu loh, informasi ngawur yang kadang suka dibikin sama AI. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Resep praktisnya. Ini dia beberapa strategi cerdas yang bisa langsung Anda coba di kelas, bahkan mulai besok. Ada 5 strategi kunci di sini. Pertama, ubah cara kita menilai. Jangan cuma lihat hasil akhirnya, tapi hargai prosesnya. Ide-ide mereka, draft kasarnya, cara mereka berargumen, itu yang penting. Kedua, kalaupun pakai detektor AI, jangan langsung ngejudge. Jadikan itu pembuka obrolan, bukan fonias. Ketiga, kasih tugas yang lokal banget, yang nyambung sama lingkungan sekitar mereka. AI susah ngerjain yang begini. Keempat, kita harus jadi contoh. Tunjukin gimana cara pakai AI yang etis. Dan kelima, coba deh model flip classroom. Siswa riset pakai AI di rumah, tapi diskusi dan bikin karyanya bareng-bareng di kelas sama kita. Oke, kita ambil contoh ya. Dulu mungkin kita kasih tugas kayak gini. Tulis esai tentang penyebab revolusi Indonesia. Tugas yang, jujur aja, kalau dilempar ke ChatGPT, ya kelar dalam 30 detik. Sekarang, bandingkan dengan tugas yang sudah di-upgrade. Cari dan wawancarai seorang kakek atau nenek di lingkunganmu, lalu tulis esai yang menghubungkan cerita hidup mereka dengan satu peristiwa penting revolusi Indonesia. Nah loh, AI mana bisa melakukan ini? Tugas ini butuh empati, butuh interaksi, butuh koneksi ke dunia nyata. Ini yang kita nilai, proses berpikirnya bukan cuma kemampuan nulisnya.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, masa depan pendidikan kita ini mau dibawa kemana? Ada satu kalimat keren yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Masa depan pendidikan bukanlah manusia tanpa mesin, melainkan kolaborasi harmonis antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial. Intinya adalah keseimbangan. Kuncinya ada di kolaborasi, bukan kompetisi. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi untuk dibawa pulang. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan memulai pergeseran ini di kelas Anda? Dari yang tadinya cuma jadi pengawas teknologi, menjadi navigator kolaborasi yang andal buat murid-murid Anda. Coba dipikirkan ya.